Berada di pihak Jokowi, mantan Direktur WTO paling ditakuti ambil posisi nikel RI. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional dan nggak kalah kita. Who seems to want to overturn perhaps decades of US trade policy. How worried are you about the rhetoric? Ya, terima kasih. Ya, saya kira dengan adanya keputusan ini pastinya akan sedikit banyak mengganggu daripada investasi untuk hilirisasi di sektor nikel ini. Karena biar bagaimanapun dengan adanya keputusan dari WTO ini, maka ada semacam kekosongan ataupun ketidakpastian hukum terkait dengan program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga investor saat ini. Sehingga banyak, pasti saya yakin sekali akan ketika ini sudah diumumkan, ada kegundahan daripada investor yang sudah berinvestasi di Indonesia. Menggugat Indonesia di WTO lantaran kebijakan larangan ekspor biji nikel. Hal ini ditanggapi oleh Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO periode 2005-2013. Pascal Lamy Pascal menyebut pemerintah Indonesia mempunyai beberapa alasan untuk melarang ekspor biji nikel ke luar negeri, misalnya sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dengan membatasi kegiatan eksploitasi secara berlebihan. Alasan lain adalah untuk mengamankan pasukan biji nikel demi kepentingan dalam negeri. Dalam hal ini, lebih seperti proteksionisme, di mana kita melindungi produsen dalam negeri dari persaingan dan bukan merupakan pencegahan, yaitu melakukan tindakan pencegahan lingkungan yang diperlukan. Di sisi lain, ia menyadari proses pengajuan banding Indonesia atas keputusan panel WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor nikel kemudian kemungkinan tidak berjalan mulus lantaran Amerika Serikat keluar dari keanggotaan WTO. Namun dia meyakini Indonesia dan Uni Eropa akan tetap menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO periode 2005-13 Pascal Lamy akhirnya pun bekas suara perihal kebijakan larangan ekspor biji nikel, terutama yang mendapatkan protes keras dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia di WTO. Pascal menyebut pemerintah Indonesia sejatinya mempunyai beberapa alasan untuk melarang ekspor biji nikel ke luar negeri, misalnya sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dengan membatasi kegiatan eksploitasi secara berlebihan atau karena untuk mengamankan pasukan biji nikel untuk kepentingan dalam negeri. Dalam hal ini lebih seperti proteksionisme, di mana kita melindungi produsen dalam negeri dari persaingan dan bukan merupakan pencegahan, yaitu melakukan tindakan pencegahan lingkungan yang diperlukan. Di sisi lain, dia menyadari proses pengajuan banding Indonesia atas keputusan panel WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel kemungkinan tidak berjalan mulus lantaran Amerika Serikat keluar dari keanggotaan WTO. Namun ia meyakini Indonesia dan Uni Eropa akan tetap menyelesaikan sengketa ini dengan sebaik-baiknya. AS sudah keluar dari fase penyelesaian sengketa WTO. Kabar baiknya, negara seperti Indonesia dan Uni Eropa masih menerapkan disiplin dan proses adjudikasi. Sebelumnya, nanti perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah telah memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan kebijakan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, utamanya melalui hilirisasi di berbagai aktor potensial termasuk hasil tambang dan juga olahannya. Hal itu juga merespon perlakuan Uni Eropa ke Indonesia terkait dengan larangan ekspor biji nikel RI yang memicu kegugatan dari Eropa di World Trade Organization atau WTO. Zulhas mengatakan pemerintah secara resmi juga telah mengajukan banding atas putusan WTO pada 8 Desember 2020 lalu, yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional. Adapun Indonesia dan juga Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh badan banding WTO yang saat ini belum ada lantaran terdapat dua keadaan. Pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO yakni Amerika Serikat. Dengan adanya blokade tersebut sudah ada 25 kasus banding yang menunggu antrian untuk berproses litigasi di badan banding WTO. Meski demikian, pemerintah Indonesia dan kuasa hukum telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO. Pasalnya, Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO. Dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO. Menurut Zulhas, kebijakan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi menuju mata rantai nilai yang lebih tinggi akan tetap menjadi prioritas, terutama untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia 2045.
Untuk itu, pemerintah siap untuk melakukan pembelaan atas sektor ataupun produk Indonesia dan mengamankan dari sisi akses pasar Indonesia di pasar global. Pemerintah Indonesia tak akan gentar menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel, bahkan Indonesia sudah menyiapkan argumentasi untuk menguji keputusan panel pertama. Kasus Menteri Perdagangan bidang perjanjian perdagangan internasional baru simpulan mengungkapkan industri hilir di Indonesia yang dianggap belum matang menjadi dasar WTO memenangkan gugatan Uni Eropa. WTO menyebut suatu negara yang melarang secara total suatu komoditas, maka industri yang ditopang oleh komunitas itu harus benar-benar berkembang. Terlebih dahulu menjadi misalnya ada krisis suatu komunitas, kemudian industri domestik negara itu sudah matang. Jika misal dilakukan larangan ekspor itu diberikan dinyatakan sah dengan WTO, dan ini dikatakan oleh WTO bahwa industri besi itu by produk dari nikel itu adalah besi, dan besi itu Indonesia belum berkembang. Jadi belum matang katanya. Meski demikian, pemerintah juga telah mempersiapkan argumentasi bahwa saat ini Indonesia memang sedang dalam tahap menggenjot industri hilirisasi di dalam negeri, terutama hilirisasi mineral mentah nikel, di mana nikel sudah glowing dan kita sudah ada puluhan smelter yang mengolah nikel itu. Dan itu argumentasi kita. Jadi kita akan di situ, dan nanti di tahun 2024 atau 2025 ketika sidang banding mulai dan kita sudah banyak smelter dan industri kita lebih matang. Seperti diketahui, perlakuan Uni Eropa ke Indonesia terkait dengan gugatan ke WTO atas larangan ekspor biji nikel nilai sebagai praktek pencucian modal. Modal baru mengingat anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah Republik Indonesia. Hal itu diungkap oleh anggota Polja Hilirisasi Mineral dan Batubara. Garding Jokowi, sikap yang dilakukan Uni Eropa itu hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda Indonesia. Waktu VOC mereka datang ke sini tujuannya berdagang, setelah berdagang banyak untungnya, memaksakan untuk menyerahkan hasil bumi ke Eropa karena mereka membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia. Oleh sebab itu, dia memandang penjajahan selama di masa VOC seperti terulang kembali dengan adanya intervensi negara-negara Uni Eropa, utamanya terhadap melimpahnya sumber daya mineral Indonesia yang nikel yang berasal dari Sulawesi, Maluku Utara, Maluku Tenggara, dan juga Papua. Jokowi menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai juga akan terbangun. Wassalam.